Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahasa Inggris untuk Pemula. Welcome to English for Beginner. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi, tepatnya 6 strategi penting dalam belajar bahasa Inggris yang Anda harus ketahui. Tentunya belajar bahasa Inggris dari nol yang saya maksud. 6 strategies in learning basic English for beginner. Nah, ini yang penting, motivasi nomor 1. Motivasi, ketika Anda belajar bahasa Inggris without motivation, when you learning English without motivation, so you will have no spirit. Semakin besar semangat motivasi Anda, maka semakin besar semangat Anda dalam belajar. Kalau Anda belajar bahasa Inggris atau belajar apapun tanpa motivasi, maka Anda akan lemes. Dan dengan motivasi, maka Anda akan punya semangat yang tinggi. Apapun yang menghalangi Anda ketika Anda belajar, maka Anda akan terus berusaha dan terus berusaha karena motivasi yang kuat itu. With strong motivations, you can overcome all the problem that you meet or that you face when you are learning English. Jadi Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang Anda hadapi ketika Anda belajar bahasa Inggris. Tapi ketika tanpa motivasi, maka Anda akan nggak ada motivasi. Anda akan mudah putus asa dan akhirnya berhenti tidak belajar bahasa Inggris. Itu nomor 1, motivasi sangat penting. Number 2 is confidence. Nah, di sini percaya diri. Nah, selama ini mungkin ketika Anda belajar bahasa Inggris khususnya, yang saya maksud, mungkin Anda sedikit, saya nggak akan bisa ini, bahasa Inggris ini sulit. Nah, ketika Anda sudah percaya bahwasanya bahasa Inggris itu sulit, maka Anda akan susah untuk belajar bahasa Inggris dengan lancar. Karena Anda tidak punya confidence, tidak punya self-confidence, tidak punya bahwasanya saya mampu, tidak punya rasa percaya diri yang kuat. Saya mampu untuk belajar bahasa Inggris. Kalau Anda punya rasa percaya diri yang kuat, tentunya Anda akan melakukan segala daya upaya untuk membuktikan bahwasanya Anda mampu. So this is important confidence. You should have self confidence when you learn English. Okay, this is important. Then number 3 is determining the goal. Menentukan tujuan dan alasan untuk apa sebenarnya Anda belajar bahasa Inggris. Nah, ini penting sekali. Kalau Anda tidak punya tujuan, tentu ini akan mengurangi semangat Anda dalam belajar, mengurangi motivasi Anda, dan mengurangi kepercayaan diri Anda juga. Anda harus punya tujuan dalam belajar. Ada beberapa tujuan, misalkan you learn English because you want to get a job abroad. Misalkan Anda belajar bahasa Inggris karena Anda ingin bekerja di luar negeri. Dan ini akan menentukan strategi apa yang harus Anda ambil ketika Anda belajar bahasa Inggris. Kalau Anda sudah menentukan Anda akan bekerja di luar negeri, terus kemudian dengan begitu alasannya kemudian Anda belajar bahasa Inggris. Nah, kalau Anda ingin bekerja di luar negeri, tentu strateginya berbeda dengan ketika Anda punya tujuan, saya ingin kuliah di luar negeri, I want to study abroad. Dan ini juga beda strateginya nanti. Nah, ketika Anda ingin bekerja, mungkin Anda belajar bahasa Inggrisnya fokus di percakapan keseharian. Kalau misalkan pekerjaan Anda itu tidak terkait dengan manajemen, tidak terkait dengan bekerja di kantor yang itu harus presentasi, maka Anda tidak terlalu penting untuk belajar tenses, untuk belajar grammar. Tapi ketika Anda menentukan you decided to study abroad, you determined to study abroad, ini penting sekali bagi Anda untuk belajar fokus di grammar, fokus di academic writing, seperti itu. Jadi ini penting sekali. Determining the goal of your study. Kenapa Anda belajar bahasa Inggris? Ini sangat penting. Oke, kemudian continuously. Ini bahasa Indonesianya mungkin istiqomah. Selalu diulang-ulang. Belajar bahasa dan mungkin belajar apapun sangat penting untuk selalu diulang-ulang. Dan dengan diulang-ulang, maka Anda akan terus dapat memperbaiki step by step, sedikit demi sedikit kemampuan Anda dalam belajar bahasa Inggris. Kalau sudah malas mengulang, tentunya ini akan menjadi masalah. Karena Anda, siapapun yang belajar bahasa Inggris itu
apakah dia sudah ahli, apakah dia sudah mungkin sudah profesor sekalipun, kalau dia memang bukan orang native atau bahkan mungkin orang native, dia tetap harus belajar, harus terus mengulang, diulang-ulang, continuously, istiqomah, belajar terus. Dan ini penting sekali untuk diulang-ulang. Kalau sudah malas mengulang-ulang, saya kira ini akan kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. Kemudian nomor 5, number 5 is memorizing vocabulary. Ini penting sekali. Ternyata dalam belajar bahasa Inggris itu yang terpenting adalah you should memorize English vocabulary. Dan ini penting. Tanpa punya kosakata bahasa Inggris tentunya kita tidak bisa belajar bahasa Inggris. Belajar apapun itu, maksud saya, belajar bahasa apapun itu, kalau Anda tidak mengingat-ingat atau tidak memorize, menghafal, tidak remembering vocabulary, tentu Anda akan kesulitan karena tidak punya kosakata untuk ngomong. Ini mau ngomong apa kalau tidak ada kosakatanya? Nah, di sini penting Anda fokus untuk memorizing vocabulary. Dan ini nanti yang akan saya bahas secara lebih lanjut untuk belajar bahasa Inggris dasar itu nanti vocabulary ini, memorizing basic vocabulary. Saya akan jelaskan nanti vocabulary apa saja di session berikutnya yang harus Anda hafalkan. Kita mulai dari betul-betul kita mulai dari nol, belajar bahasa Inggris dari nol. Dan kemudian yang keenam adalah memorizing 16 tenses. Ada yang bilang 12 tenses, 12 tenses, ada yang bilang 16 tenses. Kenapa ini penting? Ada yang bilang belajar bahasa Inggris itu tidak perlu belajar tenses, tidak perlu belajar grammar. Menurut saya tetap perlu. Apalagi kita bukan native, bukan orang yang asli, orang Inggris, orang Amerika, atau orang Australia. Jadi kita sangat perlu sekali tetap belajar tenses. Tapi tenses yang dasar untuk awal itu adalah cukup belajar 16 tenses itu. Dan itu harus kita hafal juga. Saya kira tidak berat menghafal basic vocabulary. Memorizing vocabulary is easy, it's not difficult, saya kira. Dan kemudian memorizing 16 tenses also is easy. Jadi paling tidak sampai sehari Anda bisa hafal 16 tenses itu, dan saya yakin Anda mampu untuk melakukannya. Oke, saya kira itu. Sebelum kita ke session berikutnya, saya kira ini cukup. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, Anda subscribe channel ini dan kemudian klik like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.